Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wandari. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas proyek data mining dengan judul yang saya ambil itu adalah estimasi tingkat obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik. Susun oleh saya, Nisa Wandari, NIM 310124023859, Program Studi Teknik Informatika, kelas offline. Eh, Hal ini dilatar belakangi, yaitu di mana obesitas menjadi masalah kesehatan global yang memicu berbagai komplikasi serius seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan gangguan muskuloskeletal. Gaya hidup modern ini disebabkan juga dengan gaya hidup modern, kebiasaan makan yang buruk, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor utama penyebab fenomena ini. Nah, dalam memanfaatkan rekam data, gaya hidup dan kondisi fisik individu, pendekatan data mining dapat digunakan untuk mengenali pola tersembunyi yang memicu obesitas. Proyek ini menggunakan dataset resmi dari UCI Machine Learning Laboratory untuk mengklarifikasikan tingkat obesitas seseorang berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisiknya. Masa-masanya itu adalah bagaimana cara mengklasifikasi dan memprediksi kategori tingkat obesitas seorang berdasarkan fitur gaya hidup dan kebiasaan makan dari data tersebut, serta beberapa baik performa algoritma yang digunakan dalam memprediksi kelas obesitas. Nah, ini data dan metodologinya, seperti yang kita lihat tadi, sumber datanya itu adalah UCI Machine Learning Respiratory dengan judul Estimation of Obesity Levels Dataset. Kemudian jumlah barisnya ada 2111 baris data, kemudian jumlah kolomnya ada 17 kolom, terdiri dari 16 fitur prediktor seperti usia, tinggi, berat badan, frekuensi makan sayur, aktivitas fisik, dan satu fitur target yaitu tingkat obesitas. Proses pemeriksaan atau proses data itu penanaman survei melakukan pengecekan pada dataset ditambah baris yang kosong pada fitur numerik dilakukan penanganan menggunakan imputasi nilai rata-rata atau mean encoding variabel mengubah data heterogen menjadi jenis kelamin yaitu gender, riwayat keluarga, di mana family history with overweight, di mana ya keluarganya apakah ada yang juga overweight gitu kan, dan konsumsi makanan berkalori tinggi atau FAFVC, dan format teks menjadi numerik 0 dan 1 agar dapat diproses dalam moda. Normalisasi melakukan standarisasi seperti max normalization pada atribut tinggi dan berat badan agar skalanya seimbang dan dapat dihitung jaraknya. eh Algoritma yang dipilih untuk klasifikasi tingkat obesitas ini adalah KNN, yaitu K-NRS Snakebirds, bekerja dengan mencari jarak terdekat antara data baru dengan data latih. Sebagai penyederhanaan, kita ambil dua fitur, yaitu aktivitas fisik CH2O, yaitu sebagai X1, dan berat badan X2, dengan target biner 0 normal dan 1 obesitas. Ini kan gini ya, ini hanya beberapa aja yang sudah diketahui, ada 2111 data. Contohnya ini, nah, ada gender, ada umur, ada berat, ada tinggi, ada berat, kemudian family historinya, FIF, CVN, ini ada olahraga dan sebagainya macamnya. Kemudian ada transportasi dia ada selama ini untuk itu, terus kayak ternyata ada mempengaruhi ya kan, ada normal weight, overweight level 1, overweight level 2, terus ada obesitas, ada overweight level 3 tapi paling bawah itu ya di kelas. Nah, ini ada obesitas tipe 1, jadi ada overweight, ada obesitas kayak gitu kan. Oh, dia 1,6 tingginya tapi weight-nya ada 124. Dia sini hitungannya karena luar negeri dia pakai LBS. Oke, back again. Terus ini di hanya 5 data yang diambil, aktivitas fisik ini yang kayak tadi dia pakai alat transportasinya apa, kemudian dia olahraganya apa, terus kayak berat badannya. Nah, kemudian data uji baru seorang dengan aktivitas fisik 2 berat badan sama dengan semua akan diprediksi menggunakan K3, menggunakan rumus jarak Euclidean, yaitu rumus D sama dengan akar dari X1 baru dikurang X1 lama pangkat kuadrat ditambah X2 baru dikurang X2 lama itu dikuadratkan. Nah, ini tadi diambil tadi di mana jarak A2 dikurang 3.
Untungnya untuk ketiga, tiga tengah terdapat adalah pasien C, yaitu jarak 2 obesitas, pasien B jarak 5,09 obesitas, dan pasien E jarak 15,03 obesitas. Mayoritas voting menunjukkan kelas satu, maka data baru ditentukan sebagai satu, yaitu adalah obesitas. Ini jaraknya yang jarak C, kedua obesitas. Nah, kemudian ada perhitungan manual evaluasi, ada proses pembuktian performa model secara manual dari hasil sampel dan uji. Tadi diketahui pada obesitas 1, yaitu normanya 0, di mana 150 itu adalah TP, kemudian aktual normal 0 itu ada 10 FP, kemudian 20 FN, dan 120 TN. Perhitungan manual untuk mencari nilai akurasi persentase Ricard, di mana 150 ditambah 120 dibagi, tambahkan semua. Kemudian untuk akurasinya, jadi di mana TP dan TN kemudian dibagi ini penjumlahan semua dapat 270 dibagi 350%. Presisinya, kemudian rekalnya. Nah, berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan, model klasifikasi data mining mampu memprediksi tingkat obesitas pasien dengan akurasi yang memuaskan, yakni mencapai 90%, di mana tadi akurasinya ya, apakah presisinya, rekalnya, ternyata memang tingkat obesitas pasien, minimnya aktivitas, punya riwayat genetik keluarga sangat mempengaruhi tingginya probabilitas seseorang masuk ke dalam kategori obesitas. Nah, ini kan secara data seadanya ya, nggak sampai 2000 data perhitungannya. Jadi untuk melakukannya kita lewat aplikasi Oren. Nah, di aplikasi Oren itu ini, pertama kita buka aplikasi Orennya, kita masukkan file. Nah, file ini kita input di mana file ini ada obesitas dataset level itu yang pakai yang ini tadi. Semua data. Nah, kemudian data pembahasan, terus tadi kan ada gender, height, weight, family history, apa saya smoke, apa noise, always, always sometimes noise. Nah, ini kemudian ada bagian di sini ya. Nih, no bias that itu ada untuk tingkatan obesitasnya. Nah, kita tadi itu dijadikan target. Kita jadikan target, terus kita apply, baru kita keluar. Nah, pas itu kita sambungkan dengan data sampler. Data sampler ini kita pilih mau profession datanya, basis sample size, cross validationnya, atau replicable sampling. Jadi saya pilih itu ada cross validation sama replication sampling. Nah, ini kita lanjut ke test and score-nya. Test and score-nya diketahui 0,971, 0,83, apa rekalnya, dan MCC-nya, training size-nya 66%. Kemudian sama ya, kemudian kita masukkan ke KN-nya dari data survei kan, terus kita ke prediction-nya. Nah, ke prediction-nya ini kita KNN sama prediction data sampel kita masukkan, dan ya, fiturnya karena memang nggak dicari ya. Semua data masuk kayak membahas ini, terus kamu mau memunculkan conversion matrixnya, kita untuk mengetahui conversion matrixnya. Ternyata ini dia normal, obesitas berapa banyak orang yang overweight, terus dia diaktualkan sigmanya, dan ada pun ROC analisisnya karena banyak ya, jadi ada normal weight berapa, obesitas tipe 1, ternyata overweight yang level 3-nya lumayan tinggi dengan aktivitas yang sedikit. Ya, mangrove. eh ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.